Daerah otonomi di Tiongkok telah membuat kemajuan signifikan dalam perlindungan dan restorasi lahan basah. Bahkan keberhasilannya bisa mendorong industri ekowisata yang berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian lokal dan juga masyarakat. Taman Lahan Basah Nasional yang terletak di pertemuan Sungai Yarlung Sangbo dan Sungai Niang di kota Linxi, Tiongkok, merupakan contoh komitmen wilayah tersebut terhadap konservasi lingkungan. Dengan luas lebih dari 6.900 hektar dan ketinggian 2.900 meter, taman ini menampilkan keindahan ekosistem dataran tinggi yang menakjubkan. Saat musim panas, air tetap mengalir deras melintasi taman, sementara tanaman hijau subur menghiasi tepi sungai. Sebelum dimulainya proyek percontohan konstruksi pada tahun 2009, kawasan yang akan menjadi Taman Nasional Lahan Basah merupakan hamparan tebing pasir lembah sungai yang terpencil. Bahkan dulunya dasar sungai yang terbuka sering menimbulkan badai debu ketika permukaan air surut. Dan ini menyoroti kerentanan lingkungan di wilayah tersebut. Sejak pembentukan administrasi Taman Nasional pada tahun 2016, pemerintah daerah telah menginvestasikan sekitar 21,15 juta dolar Amerika Serikat, setara 320 miliar rupiah lebih untuk pembangunan infrastruktur, restorasi ekosistem, dan inisiatif pemantauan ilmiah. Dalam hal ini, komunitas lokal juga terlibat dalam upaya perlindungan lahan basah, sehingga berkontribusi terhadap keberhasilan transformasi Taman Nasional. Sejauh ini lebih dari 340 hektar lahan basah dan sekitarnya telah dipulihkan. Dan kini menjadi rumah bagi lebih dari 500 spesies tanaman liar dan lebih dari 200 spesies satwa liar. Lingkungan yang membaik telah menarik semakin banyak wisatawan. 通过持续以来的进行一个人工造林，我们在黄桃滩的外围进行人工造林，种植本地的柳树。通过柳树的种植，柳树的生长将黄桃滩外围的沙石土壤进行一个固定，防止水土流失。本地农民群众参与施工，提供机械等，并一是促进农民群众增收，二是提升本地群众参与生态保护，提高生态保护的意识。 Untuk memastikan pengelolaan yang tepat, 45 penduduk desa setempat telah dipekerjakan sebagai penjaga lahan basah untuk melakukan patroli harian. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah berhasil menyeimbangkan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan atas sumber daya ekologi dan budaya, sehingga meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut serta menjadikannya sebagai tujuan utama untuk ekowisata dan penelitian konservasi.